Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hilda Hilalia MPD selaku dosen mata kuliah retorika serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan untuk kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, nama saya Zahwan Kusmawati dari kelas R4G dengan MPM 2019-21500532 ingin meresume buku yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya karya Nikmah Suryandari. Buku yang ditulis oleh Nikmah Suryandari diajukan sebagai bahan ajar dosen perkuliahan komunikasi budaya di seluruh Indonesia. Isi pembahasan yang menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami dapat dipelajari oleh dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya menyebutkan makna bahwa komunikasi budaya tanpa dibatasi oleh konteks geografis, ras, dan etnik. Melalui kajian komunikasi lintas budaya, penulis menjelaskan bahwa setiap orang akan memahami kebudayaannya sendiri dan akan mengetahui adanya isu kebudayaan yang dominan dimiliki orang lain dalam relasi antar budaya. Diawali dengan latar belakang, pengertian, dan dimensi, penulis menjelaskan melalui kajian komunikasi lintas budaya tidak selalu mudah. Faktor penyebab perubahan dan keberagaman budaya, pengertian komunikasi antar budaya dan lintas budaya dari berbagai pendapat, serta perbandingan keduanya, sehingga pembaca akan memahami dan mengetahui dasar dari komunikasi lintas budaya. Akar dari studi komunikasi lintas budaya dapat dilihat dari era Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat menduduki panggung dunia. Penulis menjelaskan, sebagai bentuk respon, pemerintahan Amerika Serikat membentuk FSI, yaitu Foreign Service Institute di tahun 1946, yang karena keterbatasan penelitian memformulasikan cara baru untuk melihat komunikasi dan budaya. Kemudian di tahun 1959, Edward Twitchell Hall memperkenalkan istilah baru yaitu komunikasi antar budaya. Ada 3 pendekatan atau paradigma komunikasi dan budaya, ya, seperti yang disebutkan oleh Martin dan Nakamaya pada bukunya yang berjudul Intercultural Communication in Context pada tahun 2010, yaitu pendekatan ilmu pengetahuan sosial, pendekatan interpretif, dan pendekatan kritis. Kemudian penulis menjelaskan ada 3 perspektif yang memandang hubungan komunikasi identitas. Yang pertama, perspektif ilmu pengetahuan sosial yang melihat the self atau diri pada sebuah kebiasaan statis yang relatif dan terkait komunitas budaya di mana seseorang memiliki rasa nasionalitas, etnisitas, ras, agama, gender, dan lain-lain. Kedua, perspektif interpretif yang memandang identitas sebagai hasil yang dinamis dan memiliki peran penting dalam suatu faktor pengembangan the self atau diri. Yang ketiga, perspektif kritis yang memandang identitas lebih dinamis sebagai hasil dunia yang di dalamnya ada sejarah pertarungan identitas. Kemudian, penulis menjelaskan bahwa setiap pembelajaran komunikasi lintas budaya perlu melibatkan mengenai informasi komunikasi nonverbal karena beberapa alasannya, yaitu 1. Komunikasi nonverbal mengaitkan keadaan internal untuk menyikapi sikap, perasaan, dan emosi. Kedua, komunikasi nonverbal memiliki peran penting dalam interaksi manusia untuk menciptakan kesan. Yang ketiga, komunikasi nonverbal, baik disengaja maupun tidak disengaja, kita dapat memberi lawan dan bicara kita untuk memberi petunjuk mengenai percakapan.
Komunikasi nonverbal ini menjadi bagian tersendiri dalam buku ini karena penulis menjelaskan tentang kode-kode dan tanda-tanda nonverbal dalam komunikasi lintas budaya. Bagian terakhir dalam buku ini menyampaikan terkait transisi lintas budaya yang terjadi dalam interaksi dan komunikasi lintas budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa melalui hubungan, kita dapat belajar banyak tentang kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Dengan hubungan ini, kita juga dapat manfaat, yaitu 1. Memperoleh pengetahuan komunikasi lintas budaya. Yang kedua, mematahkan stereotip. Dan yang ketiga, memperoleh keterampilan baru. Dengan hubungan ini, kita juga dapat mempelajari spesifik kebudayaan kita tentang bahasa dan pola budaya asing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kala pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.